asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan, melimpahkan kepada kita karunia-Nya lahir ataupun batin, terutama niat tulus kita untuk datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca dan merenungkan ayat-ayat sucinya. Karena melalui ayat sucinya inilah Allah berbicara kepada kita, dan melalui ayat sucinya jugalah dari sisi kita memasang telinga hati kita untuk mendengarkannya berbicara. Pada kesempatan kali ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat An-Nahl, surat yang ke-16. Malam ini kita akan membaca dan membahas 3 ayat terakhir surat An-Nahl, yaitu ayat 126, 127, dan 128, karena surat An-Nahl ini adalah 128 ayat. Jadi insya Allah hari Rabu lusa kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca dan mentadabburi ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Wa la tahzan alaihim wa la yamkurun. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah wa alihi al-adhar
Allahumma Allahumma salli salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Satu-satunya harapan kita agar Allah SWT menerima semua yang kita baca tadi, ayat demi ayat, kata demi kata, bahkan huruf demi huruf, supaya Allah SWT menyalakan, mencahayakan itu di dalam jiwa kita, di dalam barzah kita, dan nanti terutama pada saat kita menyeberang di titian sirat. Kita teruskan surat An-Nahl, dan ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi An-Nahl adalah lebah. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 128 ayat. Tadi kita sudah baca, sudah tadarus sampai 128. Berarti nanti kalau kita sudah mentadaburi atau coba merenungkan sampai 128, berarti malam ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita untuk surat An-Nahl. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi hari Rabu jika usia kita panjang dengan surat baru, surat 17, surat Al-Isra. Kita ulangi dari ayat 125. Dan 125 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah, serulah, panggillah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Di sini tidak ada objeknya. Panggillah kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan itu adalah kebenaran, bil hikmah, dengan hikmah. Jadi dengan hikmah artinya apa? Dengan perbuatan baik. Jadi cara yang paling baik mengajak manusia kepada kebenaran adalah bahwa kita yang menjadi penganut kebenaran melakukan perbuatan yang benar juga. Kata al-hikmah itu adalah kebajikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang diberikan hikmah maka sungguh diberikan kebajikan yang banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah maka sungguh diberikan kepadanya khairan katsira, kebajikan yang banyak. Maka utiya khairan katsira, diberikan kebajikan yang banyak. Dan ini hanya bisa diterima, dilakukan, diamalkan oleh orang yang menggunakan akal sehatnya. Karena dikatakan wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan al-hikmah ini adalah bisa diberikan kepada siapa saja. Kalau kenabian hanya kepada orang-orang tertentu, tidak banyak, apalagi nabi dan rasul hanya 25. Tapi kalau hikmah itu bisa diberikan kepada siapapun juga. Di dalam Al-Quran diabadikan manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul, yang diabadikan mendapatkan hikmah adalah Luqman. Bahkan ketika Al-Quran menyebut Luqman dikatakan walaqad ataina Luqman al-hikmata. Seakan-akan Allah mengatakan contoh manusia yang telah kami berikan hikmah adalah Luqman. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Jadi ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Apa itu pelajaran yang baik? Yaitu cara berpikir yang benar. Itulah pelajaran yang baik. Karena tidak ada gunanya kita mengajari orang kalau cara berpikirnya tetap salah. Karena cara berpikir itu bagaikan cetakan. Kalau kita bikin batu bata, ada cetakannya. Karena cetakannya segi 4, batu batanya segi 4. Kalau kita ubah cetakannya jadi segi 5, maka batu batanya menjadi segi 5 juga. Nah, seperti itulah namanya cara berpikir. Jadi cara berpikir kita harus disesuaikan dengan kebenaran. Kalau manusia itu ingin menerima kebenaran.
Wajadilhum billatihi ahsan. Dan interaksi antar manusia biasanya tidak bisa dihindari terjadinya perdebatan, diskusi seru. Nah, dalam diskusi seru atau perdebatan, jangan sampai terpancing emosinya, lalu kemudian menggunakan kata-kata kasar kepada lawan bicaranya. Sebaliknya justru Al-Quran harus hiya ahsan, dengan cara yang baik. Berlakulah di sini hadis Nabi yang mengatakan, berkata-kata yang baik, kalau tidak mampu lebih baik diam. Hadisnya mengatakan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaklah berkata-kata yang baik saja. Jangan menyakiti orang lain. Kalau tidak mampu, maka lebih baik diam. Ya. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Apa sebabnya? Bukan kita yang menentukan tersesat dan dapat petunjuknya orang. Yang tahu Allah. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu yang paling tahu siapa yang tersesat. Boleh jadi kita yang menuduh orang tersesat, boleh jadi kita justru tersesat, dan orang yang kita tuduh tidak tersesat. Jadi boleh saja kita mengaku dapat petunjuk, tapi justru kita tersesat. Makanya ada hadis Nabi lagi mengatakan bahwa siapa yang menuduh orang lain tersesat, dan ternyata orang yang dituduhnya tersesat, di mata Allah ternyata tidak tersesat, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh. Sekarang ayat 126. Ini adalah gambar timbangan. Timbangan kita artikan sebagai keadilan. Jadi asas, dasar daripada Islam itu adalah keadilan. Jadi asas daripada Islam itu adalah keadilan. Sini Allah firman, wa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi. Wa in aqabtum, dan apabila kalian memberikan balasan, aqab itu akibat. Jadi kalau kita dianiaya, diperlakukan tidak baik atau tidak adil, maka berdasarkan ayat ini boleh melakukan pembalasan. Fa'aqabtum, maka fa'aqibu, kamu boleh melakukan pembalasan. Tetapi kapan? Bimithli ma uqibtum, seperti yang dibalaskan kepada kalian dengannya. Jadi kalau kita, banyak yang tidak bisa memahami kenapa itu Iran misalnya tidak habis-habisan membombardir saja Israel. Nah, ini harus strict kepada ayat ini. Kalau dia mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, ya harus menunjukkan bahwa tindakan-tindakannya adalah Islam. Kan banyak juga negara yang menyebut labelnya di atas negara Islam, tetapi tindakan-tindakan negara itu tidak Islami. Ya, jadi kalau tindakan negara itu kan artinya tindakan yang berdasarkan konstitusinya. Tindakan yang berdasarkan asas kenegaraannya, bukan individu. Nah, jadi kalau tindakan sebuah negara Islam harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang disebut nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai yang termaktub, yang tertera, yang tersebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Karena Islam itu semua orang tahu, orang non-Islam pun tahu, yang namanya Islam itu dasarnya, konstitusinya, kitab sucinya adalah Al-Quran. Semua orang tahu. Sebagaimana kita juga tahu bahwa yang namanya Nasrani, Kristen, Kristiani, konstitusinya, kitab sucinya adalah Injil, Perjanjian Baru. Ya. Semua orang tahu. Semua orang tahu yang namanya orang Hindu, maka kitab sucinya adalah Weda. Jadi orang semua tahu seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau orang ingin melihat negara Islam dengan benar, ya negara Islam itu harus bertindak berdasarkan kitab suci Al-Quran. Bahkan nanti harusnya turun pada level individu. Kalau kita mengklaim diri sebagai Islam, kan berarti kita mengklaim diri sebagai orang yang berbicara, bertindak berdasarkan Al-Quran. Kalau nanti tindakan kita, perbuatan kita tidak berdasarkan Al-Quran, nanti yang tercemar adalah Islam karena kita. Jadi Islam tercemar bukan oleh orang lain, tapi oleh kita. Oleh sebab itulah harus berdasarkan Al-Quran.
Maka ini yang dilakukan oleh pemerintah Iran, yaitu bahwa kalau mereka diperlakukan dengan cara yang tidak benar, zalim, maka dia boleh memberikan balasan. Dan dikatakan apabila kau memberikan balasan, maka fa'aqibu bimisli ma uqibatum bi. Maka berikanlah balasan hanya setimpal. Kata bimisli itu kita artikan setimpal, setara, ya, seimbang. Ma'uqibatum bi, yaitu setimbang atau sepadan dengan apa yang mereka lakukan kepada kamu. Jadi sepadan, tidak boleh lebih. Apabila lebih namanya melampaui batas. Dan Al-Quran berkali-kali mengatakan Allah tidak suka orang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang melampaui batas. Nah, ini adalah kalimatnya, jadi boleh melakukan pembalasan. Tetapi ada tingkatannya, ini yang paling di bawah nih. Kalimat yang di bawah ini. Wala in sabartum, akan tetapi jika kalian sabar, lahuwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang sabar. Jadi wala in sabartum, tapi kalau kalian sabar, lahuwa khairul lisabirin, maka itu yang terbaik bagi orang sabar. Kata-kata khairul lisabirin, terbaik kan berarti itulah hikmah. Karena tadi kita kutipkan dalam surat Al-Baqarah 269, hikmah itu adalah khair. Di situ dikatakan tadi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi wa may yu'tal hikmat, tiada dalam diberikan hikmah kecuali orang yang diberikan kebaikan. Ya. Jadi hikmah itu adalah kebaikan. Maka Al-Quran mengatakan kalau kalian sabar, maka itulah yang terbaik lis-sabirin. Apa sebabnya? Tujuan Islam datang bukan untuk membinasakan orang lain, kaum lain, bangsa lain, ras lain, tapi untuk menghentikan kejahatan mereka, lalu kemudian menegakkan keadilan. Jadi Islam datang bukan membuat semua orang jadi Islam. Karena itu mustahil. Al-Quran sudah mengatakan kalau Allah mau semuanya jadi Islam. Semuanya beriman. Tidak mungkin. Al-Quran sudah mengatakan tidak mungkin. Lalu apa tujuannya Islam datang? Islam datang karena dia adalah kebenaran, adalah menghentikan kejahatan. Menghentikan perbuatan buruk, menghentikan peperangan. Setelah menghentikan peperangan, perbuatan buruk, maka dia menegakkan keadilan. Nah, untuk sampai ke sana, karena ini adalah kerjanya panjang dan berat, maka butuh kesabaran. Maka kalimat terakhir, wala in sabartum, kalau kalian sabar, lahuwa khairul lis-sabirin. Sungguhnya itu yang terbaik bagi orang sabar. Jadi penekanannya lagi-lagi adalah sabar, dan ini adalah akhir-akhir daripada surat An-Nahl. Ya. Jadi bagian-bagian terakhir daripada surat An-Nahl ini adalah sabar dan nanti takwa. Ya. Jadi di awal-awal kita sudah berbicara tentang tauhid, berbicara tentang banyak hal, ada beberapa nabi, tapi ujung-ujungnya adalah wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau kalian sabar, itu yang terbaik bagi orang sabar. Lahuwa khairul lisabirin. Itulah yang terbaik bagi orang sabar. Ya. Kita lihat ayat-ayat berikut ini. Ini adalah surat 60, surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar. Jadi apabila kalian kehilangan sesuatu dari istri kalian, maksudnya apabila istri kalian, ada istri dari kalangan negara Islam pada saat itu di Madinah maksudnya, yang tiba-tiba pergi lari dalam pengertian dia murtad, ya. Dia memilih untuk pergi ke tempatnya orang kafir, artinya pindah negara, ya, seperti itu. Jadi wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kufar. Ya, harusnya kan kalau Islam itu istrinya lari, ingat bukan cerai ya, istrinya lari, ya cerai juga, tetapi terutama kalau dia pergi dengan begitu saja. Maka hukumnya dalam Islam itu kan harus mengembalikan mahar. Karena kan suaminya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ketika dia pergi, dia harus mengembalikan mahar, ya gitu. Jadi mengembalikan mahar dulu. Nah, kalau dia tidak mengembalikan mahar, berarti namanya terutang. Terutama maka dikatakan di sini, apabila ada istri kalian
maksudnya istri-istri dari kalangan umat Islam di Madinah yang lari meninggalkan mereka pergi ke wilayah orang kafir, orang non-Islam, sementara tidak menyelesaikan atau belum mengembalikan maharnya, fa'aqabtum, maka kemudian suatu saat terjadi perang antara negara itu dengan Islam, Madinah, dan kalian Madinah mengalahkan mereka, maka kemudian kan ada namanya sitaan perang. Diartikan oleh Kementerian Agama atau sebagian ulama dengan rampasan perang. Tapi dalam beberapa kesempatan kita perbaiki bahwa kata rampasan perang itu kasar dan itu tidak pantas. Masa Islam merampas? Yang benar adalah sitaan perang namanya. Nah, lalu kemudian kalian melakukan sitaan perang, ya, maka apa yang harus dilakukan sebelum harta sitaan perang itu dibagi kepada para prajurit ini? Maka fa'atul ladina dhahabat azwajuhum. Maka harus dari sitaan perang itu membayarkan dulu maharnya orang-orang yang tadinya istrinya meninggalkan mereka atau lari kepada negara-negara kafir. Ya. Jadi fa'atul ladina dhahabat azwajuhum, harus membayarkan dulu mahar orang-orang yang suami istri-istri mereka lari, zahabat itu pergi. Ya. Mislama anfaku, sama dengan mahar yang telah mereka bayarkan. Mislah itu sama, kita artinya sama, sebesar maaf anfaku. Jadi artinya apa? Penekanannya dalam Islam dengan kata-kata fa'aqabtum dalam ayat ini adalah kesetimbangan, yaitu keadilan. Fa'aqibu, ini aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum, sama dengan di sini ya. Harus fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu, harus memberikan maharnya seperti yang mereka telah bayarkan. Jadi dalam pandangan Islam seperti itu. Jadi artinya apa? Negara hadir di dalam memberikan keadilan kepada warganya. Jadi negara harus hadir kepada warga negaranya. Kalau ada warga negara oleh satu lembaga, perusahaan, atau kekuatan besar mengambil harta-harta mereka, sama juga, maka negara harus hadir untuk mengembalikan sebesar, ya, mislama anfaku, sebesar harta mereka yang diambil. Jadi situlah fungsinya negara. Jadi negara itu hadir di dalam melindungi kepentingan setiap warga negaranya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian semuanya bihi, kepadanya beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah harus ditingkatkan menjadi takwa. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 186. Allah firman, la tublawunna, kalian pasti akan diuji. La tublawunna itu dari kata bala, diberikan bala, ujian. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Jadi dunia ini adalah ujian. Ini adalah surat Ali Imran 186. Mungkin jemaah sekalian masih ingat surat Al-Baqarah 155, ayatnya hampir sama. Menggunakan walanabluwannakum bisyai'in. Kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu, yaitu alju, rasa al-khauf, rasa takut, alju, lapar, dan sebagainya. Nah, di sini pun dikatakan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian pasti akan diuji dalam harta kalian dan diri kalian. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau Islam tapi mohon didoakan supaya tidak dapat masalah, tidak mungkin. Karena hidup ini sendiri adalah masalah. Ya. Hidup ini masalah. Kita tidak makan masalah. Masalahnya apa? Lapar. Ya. Kita tidak minum masalah. Masalahnya apa? Haus. Kita mau makan, masalah lagi. Kenapa? Harus ada makanan. Tidak ada makanan, harus kerja keras. Seperti itu. Ya, begitu kita ada makanan, ya harus masak. Setelah makan, ada masalah lagi. Muncul, yaitu kenyang. Ya, menentukan keseimbangan. Makanan itu juga cobaan juga. Karena kalau melampaui batas, bermasalah lagi. Seperti itu. Jadi, hidup ini adalah masalah. Nah, masalah itu di mana? Di dalam harta, kepemilikan, dan diri kita sendiri. Diri kita di tubuh kita. Ya, terkadang kita
mengalami ketidakseimbangan, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, macam-macam tuh tidak seimbang dalam diri kita, ya. Jadi ini adalah ujian, ya. Semuanya akan ada ujiannya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ya. Nah, bahkan bukan hanya dalam harta dan diri kita, bahkan dari orang lain juga. Contohnya di sini. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kamu pasti akan mendengarkan juga hal-hal yang buruk ini, ya. Azan itu buruk, mengganggu, menyakiti hati. Dari mana? Minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberikan kitab suci min qablikum, sebelum kalian. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik. Apa yang kita dengarkan? Adzan katsira, kata-kata buruk yang banyak, kata-kata menyakitkan hati. Jadi akan terjadi seperti itu. Sudah ada juga, la tublauna wa la tasmauna, pasti ada. Lalu bagaimana menghadapinya? Nah, inilah dia. Al-Quran datang bukan menghindari ini, tetapi menyikapi ini. Untuk menghindari ini tidak mungkin. Al-Quran mengatakan pasti, lamnya taukid namanya. Pasti kalian akan diuji. Lamnya di sini taukid, pasti kalian akan mendengarkan. Ya. Lalu bagaimana menghadapinya? Bukan lari, tetapi ini. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Nah, jadi dua, sabar dan bertakwa. Ya. Kalau kalian sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Maka yang demikian itu adalah sifat yang diutamakan. Itu adalah termasuk urusan yang sangat penting. Sifat yang sangat penting, sikap yang paling utama. Jadi sikap dan sifat yang paling utama adalah sabar dan bertakwa. Jadi coba kita lihat Al-Quran lengkap sekali. Kalian pasti diuji dalam harta dan diri kalian. Kalian pasti akan mendengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain. Bagaimana menghadapi ini? Sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Makanya seperti tadi dalam ayat ini, kalau kamu membalas boleh, tetapi wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Maka itu lebih baik bagi orang sabar. Surat Al-Imran juga ayat 125. Allah berfirman, bala in tasbiru. Ini kan di ayat ini dikatakan Allah telah memberikan bantuan kepada kalian sampai 3.000 malaikat dan sebagainya. Ya, sini di atasnya kita lihat, coba kita lihat ini. Takwanya di sini, ya. Dikatakan di sini bala, yang benar atau bahkan intas biru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, wa ya'tukum min faurihim, lalu mereka datang menyergap kalian. Ini faurihim datang secara tiba-tiba, artinya menyergap. Min faurikum hadza yumdidukum rabbukum, maka Tuhanmu akan memperkuat kalian bi khamsati alafin, dengan 5.000 malaikat, minal malaikati musawwimin. Pasti malaikat akan membantu, Allah membantu kalian dengan 5.000 malaikat yang musawwimin, yang seragam, kekuatannya sama. Nah, ini di atas 3.000. Jadi kalau kita berada dalam kebenaran dan kemudian diperlakukan buruk berdasarkan ayat ini, pasti Allah bantu 3.000 malaikat. Dan kalau kita sabar, lebih lagi nih. In istaqulu lil mu'minina, ya, ingatlah ketika kalian berkata kepada orang mukmin, alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salatati alafin minal malaikati munzalin. Apakah belum cukup bagi kalian, orang mukmin maksudnya, apabila Tuhan kalian memberikan pertolongan kepada kalian bi salatati alafin, dengan 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan. Kata-katanya bala itu artinya benar cukup, tetapi masih ada lebih lagi. Kalau kalian tadi ini kan cuma beriman. Kalau selain kalian beriman tapi meningkatkan keimanan menjadi sabar dan bertakwa, jadi bala in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, lalu kemudian wa ya'tukum min fawrihim hadza, lalu kemudian mereka menyergap kamu, maka kemudian
Tuhan kalian akan menolong kalian bahkan dengan 5.000 malaikat minal malaikat musawwimin. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya beriman itu penting, tapi harus ditingkatkan lagi dengan apa tadi? Sabar dan takwa. Jadi iman penting, tapi harus tambah sabar dan takwa. Di ayat ini sabarnya. 127. Bagi saudara-saudara kita yang berada dalam wilayah konflik, terutama di Gaza, ya tidak mau mereka harus sabar, karena kalau enggak gimana caranya? Mereka digempur Israel, kemudian tidak ada negara muslim yang bisa membantu mereka, ya satu-satunya solusinya ya adalah sabar. Sambil tetap melakukan perlawanan semampu mereka. Wasbir dan bersabarlah. Ya, jadi lagi-lagi tadi sudah dikatakan, kalau kalian sabar lebih baik. Dan dikatakan lagi, dan sabarlah. Jadi selalu dipilih sabarlah. Kan di atas tadi, kalau kamu memberikan balasan, bla bla bla. Tapi kalau kamu sabar, sabar itu adalah lahu khairul lakum. Itu terbaik bagi kalian. Dan Allah memilihkan kita apa? Wasbir. Dan pilihlah menjadi sabar. Wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan ini jemaah sekalian dikatakan, tidak pernah ada kesabaran itu kecuali disertai dengan Allah. Ya. Inilah yang berat, ya, karena terkadang ya ego kita muncul juga. Kalau kita mendengarkan orang sesuatu yang tidak menyenangkan, kita terkadang merasa saya akan mampu melawannya. Nah, akhirnya muncullah juga emosi, muncullah juga perkataan-perkataan arogan dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah Tuhan mengatakan sabarlah. Wasbir, sabarlah. Yang mengatakan ini siapa? Allah. Ini kan perintah dari Allah. Bersabarlah. Jadi Muhammad saya diperintahkan, wahai Muhammad bersabarlah. Wasbir, bersabarlah. Apa sebabnya? Wa ma sabruka illa billah. Tiada kesabaranmu itu kecuali pasti disertai dengan Allah. Saya kira jemaah sekalian sudah akrab dengan kata-kata innallaha ma'as sabirin, kan ada kita temukan itu. Atau wallahu ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Nah, sebetulnya kurang lebih sama ini. Wa ma sabruka illa billah, tidak ada kesabaran kamu kecuali pasti disertai dengan Allah. Jadi sama dengan kata-kata innallaha ma'as sabirin di sini, ya. Ma'as sama dengan bi di sini, billah. Ya. Wa ma sabruka illa billah. Wala tazan, dan janganlah bersedih alaihim atas mereka. Jadi kata-kata mereka, sikap arogan mereka, Al-Quran mengatakan apa? La tazan alaihim. Jangan bersedih atas sikap mereka. Sikap apatis sebagian negara muslim, sikap arogan daripada negara-negara yang berkonspirasi menggenosida Gaza. Al-Quran mengatakan wala tazan alaihim. Jangan bersedih atas mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan janganlah juga dadamu menjadi sempit. Jadi jangan kita kehabisan pikiran. Ya. Oh, saya sudah patah arang melihat itu. Saya sudah putus asa, tidak boleh. Jadi kalau kita menyaksikan kasus seperti Gaza, bukan hanya Gaza itu terlalu jauh. Kasus di sekitar kita saja atau persoalan pribadi kita saja. Kita tidak boleh bersempit dada. Ya, kita selalu harus berbesar hati dengan tadi beriman, sabar, dan takwa. Jadi harus modalnya itu. Iman artinya apa? Hati selalu merasa aman. Sabar artinya apa? Kita tidak terprovokasi. Bertakwa artinya apa? Tetap membuat perjalanan rohani kita, suluk kita berjalan kepada Allah. Itu takwa kan berjalan kepada Allah. Ini tidak berubah. Ya, justru ujian-ujian tadi itu adalah memecut, ya, men-trigger kita untuk lebih bersemangat lagi. Makanya kan tadi dikatakan kamu pasti akan diuji. Wala tublawunna, kamu pasti akan diuji. Begitu ya wala tasma'unna, kamu pasti akan mendengarkan juga kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan. Tetapi caranya apa? Sabar dan takwa. Wasbir wa ma sabruka illa billah.
Wala tahzan alaihim, jangan kamu bersedih hati atas tindakan sikap mereka. Wala taku fi dhaikin, jangan juga membuat sempit dadamu mimma yamkurun, dari apa yang mereka tipu dayakan. Kalau kita lihat tipu daya mereka kan bagaimana Israel sekarang melanggar demi melanggar perjanjian mereka. Donald Trump tetap juga tetap juga cari muka kepada negara-negara mayoritas Islam. Dia lihat Donald Trump diterima baik-baik di negara-negara Muslim, di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. Padahal dialah yang menggenosida orang Palestina. Semua orang tahu, ya jin dan manusia tahu, kalau di belakangnya Israel itu Amerika Serikat. Ya. Israel tidak bisa berbuat apa-apa kalau berhenti kiriman senjata, rudal, dan uang dari Amerika Serikat. Semua orang tahu itu. Nggak perlu pakai intelijen, nggak perlu mencuri data dari CIA, nggak perlu mencuri data, menghack datanya MI6, M16, nggak perlu. Ya. Kita semua orang sudah tahu bahwa Israel melakukan perbuatan yang sangat terkutuk itu adalah atas dukungan dari Amerika Serikat. Ya. Tetapi negara-negara Muslim tetap saja tidak bisa menyembunyikan persahabatan akrabnya dengan Amerika Serikat yang membunuh setiap saat saudara-saudaranya di Palestina. Ya. Inilah realitasnya, memang pahit, tetapi itulah keadaannya. Ya, maka kita yang belajar Al-Quran itu tadi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, karena kalau kita juga akhirnya ribut di dalam negara kita kan salah juga. Ya, karena kita marah, akhirnya kita ribut juga, terjadi perang saudara, lebih buruk lagi, memperparah keadaan. Kita cukup melakukan penilaian bahwa sikap seperti itu tidak benar. Ya, dan kita berusaha agar semakin banyak orang menyadari bahwa bersahabat dengan pelaku kejahatan itu sama saja dengan memelihara kejahatan itu sendiri. Jadi wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya, cuma tadi jangan juga bersedih hati, jangan putus asa, apalagi sampai bersempit dada. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Tidak perlu juga bersempit dada terhadap tipu daya mereka. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Surat Ali Imran 3120. Intamsaskum hasanatun tasohum. Ini ayat 120 masih surat Ali Imran. Intamsaskum hasanatun, jika kalian mendapatkan kebajikan, maka mereka tasohum akan menyusahkan mereka. Lihatlah misalnya Cina maju sekali, yang kebakaran jenggot siapa? Amerika, Eropa Barat, ya. Belanda dan sebagainya. Padahal yang maju Cina, bagaimana kalau yang seperti Iran? Maju Iran, semuanya kebakaran. Kemarin Donald Trump menjatuhkan sanksi baru lagi kepada Rusia dan juga Iran sebelumnya. Ya, jadi setiap kemajuan pihak lain yang bisa dianggap sebagai rival ataukah penyeimbang bagi mereka, itu kemudian menyakiti hati mereka. Intamsaskum hasanatun tasohum. Ya. Sampai rela menekan Belanda untuk men-take over perusahaan Cina yang ada di Belanda. Ya. Wa in tusibukum, tapi apabila kalian mendapatkan sayiat, keburukan, ya farahu biha, dia senang kalau melihat kalian ribut, bersengketa, perang saudara, miskin Papua, mereka senang. Nah, makanya bagaimana cara kita, inilah seninya menjadi orang Islam. Ya, kita tidak setuju dengan sikap bersahabat dengan pelaku kejahatan, tapi pada saat yang sama kita harus menghindari terjadinya keributan di antara kita sendiri, gitu. Karena kalau kita sendiri ribut di antara kita, ya berarti mereka berhasil. Karena memang mereka lakukan itu untuk memprovokasi kita secara ke dalam. Makanya dikatakan wa in tusibukum, kalau keburukan menimpa kalian, ya farahu biha, mereka senang. Ya. Sebaliknya kalau kebaikan menimpa kalian, mereka bersedih hati. Kalau begitu apa? Kita harus bagaimanapun sakitnya di antara kita umat Islam ini, tetap kita harus membangun persahabatan. Kita harus membangun hubungan dengan baik dengan pemerintah kerajaan kita. Kita tidak boleh menciptakan kerusuhan di dalam negara kita, karena kalau kita menciptakan kerusuhan, menggembirakan mereka,
kita harus menciptakan kebaikan hasanah. Ya. Karena ini disebutkan kalau kamu mendapatkan hasanah, justru itu yang membuat mereka susah. Membuat mereka susah, menyedihkan hati mereka. Nah, jadi marilah kita mengubah masalah menjadi kebaikan. Ya, mengubah masalah menjadi kebaikan. Mengubah kendala jadi opportunity, menjadi peluang. Jadi orang yang pintar, yang hebat itu adalah merubah kendala, merubah masalah menjadi peluang. Ya. Itulah hasanah. Jadi kita tidak boleh emosional tadi, tiba-tiba kita marah dan sebagainya, itu salah juga. Jadi sebab itulah wa in tamsaskun hasanatun, ini harus kita camkan. Kalau kalian dapatkan kebaikan, misalnya kita damai di antara negara Islam atau di dalam negara Islam itu damai, tentram, mereka justru tidak senang. Ya. Tapi kalau kita dapatkan masalah, mereka senang. Maka bagaimana cara mendapatkan ini? Yaitu hasanah dan bukan sayyi'ah. Wa in tasbiru, dan apabila kalian sabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Niscaya mereka tidak bisa menimbulkan mudarat. Mereka apa? Yaitu tipu daya mereka tidak bisa menimbulkan mudarat kepada kalian sesedikit apapun. Dengan demikian, walaupun kita tidak setuju dengan pemerintah negara-negara muslim yang melakukan hubungan baik dengan Amerika, tetapi tetap kita juga tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang merusakkan persaudaraan. Apalagi melakukan gerakan terorisme misalnya. Nggak boleh. Karena kalau kita lakukan itu mereka kehendaki. Ya. Maka syaratnya apa? Kita sabar. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar, wa tattaqu, dan takwa, nah itu dia. Ya, jadi sabar dan takwa itu adalah solusi. Sabar dan takwa itu adalah jalan keluar. Kalau kalian sabar dan takwa, maka tipu daya apapun mereka lakukan, sebesar apapun, walaupun semua agen-agen intelijen mereka bersatu untuk mematahkan perlawanan kalian, untuk merusakkan kalian, niscaya tidak akan menimbulkan kerusakan. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini Al-Quran, petunjuknya Al-Quran seperti itu. Inna Allah, sungguhnya Allah, bima ya'maluna muhit. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan juga. Nah, kita serahkan kepada Allah. Allah itu terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk tadi tipu daya mereka, muhit, Allah liputi mereka itu. Jadi jangan pikir Allah tidak meliputi mereka, Allah meliputi mereka. Seperti itu. Surat An-Naml. Surat An-Naml, surat 27, ayatnya 70. Wala tazan alaihim, kamu jangan bersedih atas sikap mereka, sikap arogan mereka, sikap kejahatan mereka, sikap konspirasi buruk mereka. La tazan alaihim, jangan bersedih atas mereka. Wala takun fi dhaikin mimma yamkurun. Diulangi lagi nih. Jangan sampai dada kamu, hati kamu, pikiran kamu jadi sempit. Ya. Akibat tipu daya mereka. Mereka tipu daya nih. Ya. Jadi kalau mereka menciptakan tipu daya, baik yang bersifat diplomatik, ekonomi, ataupun militer, jangan kita menjadi sempit. Karena kalau kita menjadi sempit, kita kehilangan tindakan yang masuk akal. Kita menjadi irasional. Ya, jadi jangan pernah sempit dadanya. Jadi selalulah bersikap rasional. Jadi jangan bersedih hati atas perbuatan mereka. Kita memang menyaksikan perbuatan itu seperti tadi, menyakitkan hati, tetapi jangan sampai perbuatan mereka itu membuat kalian bersedih, apalagi kemudian dadanya jadi sempit, sumpek, marah karena tipu daya mereka. Ini larangan. Wala tazan alaihim, wala takun, jangan jangannya bersedih sini, kemudian ini jangan juga sempit dadamu, jangan menjadi picik, jangan menjadi sempit, jangan menjadi narrow minded setelah menyaksikan perbuatan mereka. Biarlah mereka bikin akrobat. Karena itu apa? Setiap akrobat yang buruk pasti akan berakhir dengan keburukan juga. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Gitu. Surat Al-Hijr, surat 15. Ayat 97, Allah firman, walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka. Allah tahu kalau kalian sebetulnya menghadapi itu, dada kalian sempit, tetapi tadi larang
Jangan memperturutkan ini kan tadi katakan la takun fidaika. Jangan jadi sempit dadamu tadi. Ya, seperti dalamnya tadi. Wala takun fidaiqin. Ya. Kenapa ada larangan? Karena Allah tahu kita sempit dadanya. Kita marah menyaksikan bagaimana persekongkolan negara-negara besar menggenosida orang Islam di Palestina, di Gaza. Ya. Pasti siapapun kata Tuhan itu pasti seperti itu. Tetapi justru disitulah tadi ujiannya. Tadi kan dikatakan tadi, kalian pasti akan diuji melalui harta kalian dan dengan diri kalian. Walayabluwannakum ya bi amwalikum wa anfusikum, melalui harta benda kalian dan diri kalian. Ya, diri itu artinya sempit dada. Jadi walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahwa hati kamu sempit, sumpek, ya, menyaksikan atau mendengarkan apa yang mereka katakan. Tetapi kita hanya tidak boleh, kita harus sabar. Ya. Kalau di sini berdasarkan ayat selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Hadapilah dengan cara bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan menjadi orang yang sujud, taat seperti itu. Ayat terakhir. Ini adalah ayat terakhir 128 dari surat An-Nahl. Innallaha, ini penutupnya surat An-Nahl. Ya. Innallaha, sungguhnya Allah ma'a bersama alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini kan ini ma'anya di sini berlaku untuk bertakwa dan untuk orang muhsin. Dari wawnya adalah ataf terhadap ma'a. Ya. Jadi bisa kita artikan, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan Allah juga bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik disebut baik di sini kalau didahului dengan takwa. Ya, kalau di atas tadi sabar, wa intasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar dan bertakwa. Jadi kita teruskan, yaitu kalau kita dapat masalah, bersabar, bertakwa, dan terus berbuat baik. Jangan karena ketidaksetujuan kita dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, lantas menghentikan kita berbuat baik. Kita tetap harus berbuat baik. Jadi kita boleh tidak setuju dengan banyak hal, bahkan dengan sahabat kita, bahkan dengan pasangan hidup kita, bahkan dengan anak kita, dengan orang tua kita, kan tidak selamanya kita sepakat. Apalagi dengan negara, ataukah pemerintahan, ataukah kerajaan kita. Tetapi dalam ketidaksepakatan itu jangan menciptakan kekacauan, jangan menciptakan masalah, jangan menciptakan keburukan. Lalu bagaimana caranya itu? Sabar, kemudian takwa, kemudian terus berbuat baik. Ini kan indah sekali Islam ini. Kenapa? Karena innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama dengan orang bertakwa dan bersama dengan orang-orang selalu berbuat baik. Nah, yang populer di kita itu kan innallaha ma'as-sabirin. Iya juga ada juga. Tapi ingat, ada juga bertakwa. Jadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah mengatakan dia juga bersama orang bertakwa. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Bahkan ada juga bersama dengan orang beriman. Itulah surat Al-Baqarah. Surat 2194. Allah firman, asyahrul haram bisyaril haram. Jadi yang namanya kisah itu setimpal. Di bulan haram itu kita dilarang berperang. Tapi kalau mereka memulai peperangan, ya boleh membela diri. Maka bulan Ramadan, bulan haram, ya dilawan di bulan haram. Wal hurumatun kisasun. Setiap yang dimuliakan, yang diharamkan ada kisasnya. Gitu. Jadi diharamkan berperang di bulan haram. Tetapi kalau mereka menyerang harus mempertahankan diri. Ya. Jadi wal hurmatu kisasun. Tetapi apa kata Allah? Faman tada alaikum, maka apabila mereka telah menyerang kalian di bulan haram ini, fatadu alaihi, maka kamu juga boleh menyerang mereka, tetapi dengan catatan bimithli ma tada alaikum. Sama tadi ayat pertama. Setimpal
dengan serangan mereka, tidak boleh melampaui. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah Allah, sungguhnya Allah ma'al muttaqin. Ini annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah, catatlah, ingatlah baik-baik bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang bertakwa. Jadi bukan hanya sabar, tapi bertakwa. Selama ini kan kita coba dengarkan innallaha ma'as sabirin, ini wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, catatlah, ingatlah baik-baik bahwa sesungguhnya Allah itu bersama atau menyertai orang bertakwa. Ya, jadi ingat, bertakwa. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang yang yalunakum, mengelilingi kalian. Yang mengepung, kata mengepung di sini bisa mengepung seperti Gaza dikepung oleh Israel dan sekutu-sekutunya di Eropa sana. Bisa juga dalam pengertian tentang opini yang ada di sekitar kita. Jadi qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Jadi perangilah orang-orang yang mengelilingi, mengepung kamu dari orang-orang kafir itu. Wal yajidu fikum gildatan. Hendaklah mereka menemukan pada diri kalian gildatan, kekuatan yang keras. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini, Bapak, Ibu, jemaah sekalian, Puan dan Tuan, bahwa umat Islam itu harus memperkuat dirinya supaya orang-orang yang selalu haus darah itu atau selalu haus untuk mengkolonisasi itu menemukan pendirian kalian yang keras, yang kuat, yang tak tergoyahkan. Harusnya seperti jadi umat Islam itu harus keras di sini. Kata keras di sini artinya tegas, kuat. Ya. Jadi kita tidak gampang terprovokasi, tapi kita tidak bisa juga digusur begitu saja. Tidak bisa diperangi begitu saja. Kenapa? Karena dia takut. Kenapa? Kuat. Jadi qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Coba lihat, kalau seandainya Cina itu tidak kuat, itu pasti Amerika sudah nyerang Cina. Sudah gergetan melihat itu Cina luar biasa kemajuannya. Kita lihat kejadian kemarin di Laut Cina Selatan. Ya, ada pesawat tempurnya Amerika tiba-tiba jatuh, helikopternya jatuh di dekat sebuah kapal induk. Ya. Nimis. Juga kejadian kemarin atau tadi siang. Nah, jadi artinya apa, jemaah sekalian berbagi? Mereka selalu bermanuver di sana. Tapi kenapa mereka tidak mampu menyerang? Karena dia menemukan Cina itu kuat. Hal yang sama terjadi pada Iran. Kenapa mereka hanya mampu memblokade Iran dengan sanksi-sanksi dari luar, sanksi ekonomi? Karena dia tidak bisa menyerangnya. Kalau seandainya mereka yakin dengan menyerang Iran satu kali hancur negara itu, pasti sudah diserang seperti Libya, seperti Suriah. Tetapi tidak melakukannya karena dia tahu Iran itu kuat sekali. Ya, itu jadi penyakit kalau dia menyerangnya. Maka dia menyerang dengan sanksi terus-menerus dengan harapan terjadi pergolakan di dalam negeri Iran karena kemiskinannya, karena mata uangnya yang anjlok terus-menerus seperti itu. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu apa tadi? Sabar dan takwa. Jadi intinya di sini adalah wal yajidu fikum gildatan. Hendaklah mereka al-kufar ini menemukan pada dirinya adalah kekuatan. Makanya berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa umat Islam itu karena kita tidak berada di Gaza, tidak ada di Palestina, di luar, apa yang harus kita lakukan? 3. Jadilah kuat dalam mencari nafkah dan kuat dalam mencari ilmu. Itu saja. Karena kalau kita kuat secara finansial dan kuat secara pengetahuan, mereka tidak bisa. Kan nggak bisa mengkadali orang yang pintar. Namanya kata dikadali harus kadal juga baru bisa dikadali. Kalau dia bukan kadal, dia manusia benar, nggak bisa dikadalin. Ya. Jadi nggak bisa membodohi orang yang pintar. Nah, begitu juga orang yang kuat secara ekonomi tidak bisa dibuat bertekuk lutut. Kenapa? Dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu penyebab orang tergantung adalah karena ekonomi. Nah, kalau dia kuat, nah inilah dia, gilda itu kuat. Hendaklah mereka menemukan pada diri kalian gildatan, kekuatan, keras, kuat, tak tergoyahkan. Ya. Bagaikan gunung batu di lautan.
yang dihantam ombak setiap saat, tetapi gunung batu itu tetap tegar. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sungguhnya Allah, ma'al muttaqin. Lagi-lagi nih, ya. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang lembek. Orang bertakwa itu bukan orang yang gampang mengemis. Orang bertakwa itu bukan peminta-minta. Orang bertakwa itu adalah orang yang punya kekuatan. Dia datang di sini. Ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi harusnya negara itu mandiri, tidak gampang meminta-minta kepada IMF, tidak gampang meminta-minta kepada Bank Dunia, tidak gampang minta-minta kepada Amerika Serikat. Karena kalau dia minta sudah tergantung. Ingat, setiap kita minta kepada sesuatu entitas, maka kita bergantung pada entitas itu. Begitu kita meminta, berarti kita berada dalam diktean mereka, kita berada dalam perintah mereka. Jadi bertakwalah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sungguhnya Allah itu adalah bersama orang muttaqin. Ya. Ketahuilah Allah bersama orang bertakwa. Jadi sudah dua nih Al-Baqarah tadi di sini. Ya. 194. Wa'lamu juga annallaha ma'al muttaqin. Ya, ujungnya sama. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di surat At-Taubah tadi di sini ayat 123 sama. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan selalu di depannya selalu tentang perang, tentang pentingnya memperkuat diri. Ya. Kita lihat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 19. Allah firman, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Jika mereka selama ini selalu minta kepadamu fatwa atau minta pertolongan, meminta bantuan, maka ja'akumul fathu, maka sungguh kemenangan, keputusan itu telah datang kepada kalian. Wa in tantahu, kalau kalian berhenti melawan Nabi, berhenti membuat kekacauan, fahuwa khairul lakum, itu yang terbaik-baik kalian. Ya. Wa in tahu, tapi kalau kalian kembali lagi, kami pun akan kembali. Jadi artinya apa? Islam itu tujuannya menghentikan. Ingat, Islam memperkuat diri bukan untuk menyerang negara lain, termasuk negara yang dianggapnya tidak beriman. Bukan. Negara kafir bukanlah musuh. Negara orang tidak beriman bukanlah musuh. Negara orang yang non-Islam bukanlah musuh. Musuh itu adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Bukan karena kekafirannya, cuma tadi kalau dia melakukan kekerasan termasuk kafir namanya. Maka dikatakan wa in tantahu, kalau kalian berhenti melakukan kejahatan, maka itu lebih baik-baik kalian. Tapi kalau kalian kembali, ya kami kembali juga. Kan artinya bahwa setiap saat umat Islam itu harus siap, ya, harus siap, tidak boleh lalai. Ya. Walan tughniya ankum fi'atukum, dan kelompok kalian, teman kalian, kalau sekarang sekutu kalian, ya, tidak akan sanggup membantu kalian sedikit apapun. Fi'atukum itu kita bisa artikan pasukan, bisa artikan dengan sekutu kalian. Sekutu kalian tidak akan mampu membantu kalian sedikit apapun, walau kasurat, walaupun ditambah lebih banyak lagi. Apa sebabnya? Wa annallaha ma'al mu'minin. Karena sungguhnya Allah bersama dengan orang mukmin. Jadi kita sudah temukan dalam Al-Quran, Allah bersama dengan orang sabar, yang paling populer. Allah bersama dengan bertakwa, dan Allah bersama dengan orang yang berbuat baik tadi. Allah bersama dengan orang mukmin. Jadi begitu kita temukan dalam Al-Quran. Jadi kalau di ayat ini tadi termasuk orang berbuat baik ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama dengan orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kalau di ayat-ayat yang kita baca tadi, ya kita mulai dari Al-Baqarah tadi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Anfal, wa annallaha ma'al mu'minin. Jadi ada 4. Allah bersama dengan orang yang beriman, Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah bersama dengan orang bertakwa, Allah bersama dengan orang yang berbuat baik. Jadi kita lihat di sini kebersamaan orang Allah. Jadi Allah membersamai. Allah membersamai. Membersamai atau bersama dengan, ya. Membersamai
Satu tadi, ya, yang paling di atas dulu, orang beriman. Ini kan dasar ya, orang beriman. Yang kedua, orang yang sabar. Orang sabar. Yang ketiga, orang bertakwa. Ya, bertakwa. Yang keempat, orang berbuat baik. Ya, berbuat baik. Nah, jadi kita lihat ada 4. Jadi Allah membersamai atau Allah bersama orang beriman. Jadi kalau kita beriman, Allah bersama kita. Sabar, bertakwa, berbuat baik. Cobalah lihat 4 ini, kan positif semua. Nggak ada di sini suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, atau membuat terorisme, membuat perang saudara, membuat kekacauan di negaranya, nggak ada. Coba lihat di sini. Allah bersama orang beriman, ya. Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah bersama orang bertakwa, dan Allah bersama orang berbuat baik. Ya. Innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, wa'alamu annallaha alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi ada 4 kita temukan dalam Al-Quran. Jadi cobalah camkan baik-baik ini Bapak Ibu sekalian. Ini 4 harus kita catat. Jadi apa? Sabar. Ingat, sabar. Kedua, takwa. Ingat, beriman itu artinya hati kita merasa aman bersama dengan Allah. Iman itu dari kata aman. Jadi orang beriman itu hatinya aman bersama dengan Allah. Kalau selama ini kan kita merasa aman kalau uang banyak, kita merasa aman kalau pengikut banyak, kita merasa aman kalau pangkat kita naik tinggi. Nah, bagus kalau kita banyak punya sahabat, bagus kalau kita pangkatnya tinggi, tetapi bukan di situ letaknya keamanan hati. Keamanan hati yang sesungguhnya adalah bersama dengan Allah. Yang kedua, sabar. Jadi sabar. Jadi orang sabar itu adalah orang yang berbuat, berjuang, beraktivitas, bekerja keras, banting tulang, baru kemudian mendapatkan cobaan, dan dia tidak runtuh pendiriannya, tidak runtuh hatinya, tidak runtuh emosinya, rasionya, karena ujian yang berat itu. Tetap sabar, tetap melanjutkan perjuangannya, itu sabar. Ya. Bertakwa, bagaimanapun beratnya cobaan, bagaimanapun beratnya ujian, tetapi fokusnya tetap kembali kepada Allah, bertakwa namanya. Dan bagaimanapun beratnya ujian, fokusnya kepada Allah, dia tetap berbuat baik kepada sesama. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk juga, kepada hewan-hewan, binatang-binatang, dan sebagainya. Karena Allah mencintai orang berbuat baik. Muhsin tadi. Ya. Ini. Jadi Allah bercintai orang bermuhsin. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Nah, jadi ini cuma sekali berbahagia surat dari ayatnya daripada surat An-Nahl. Ujungnya ini. Jadi bertakwa. Coba kita ulangi dari awalnya dulu. Ayat pertamanya. Supaya kita lihat menyimpulkan awalnya apa dan akhirnya apa. Nah, jadi kita lihat permulaannya surat An-Nahl ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajilun. Ata amrullah, ketetapan, keputusan, urusan Allah pasti akan datang. Artinya Allah pasti ikut campur. Cuma fala tastajilun, kalian jangan tergesa-gesa, jangan minta disegerakan. Kenapa? Karena kalian juga harus diuji tadi kesabarannya, ketakwaannya, dan sebagainya. Subhanahu, maksudnya Allah, wa ta'ala amma yusyrikun, dan dia maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ingat, jangan sampai tergesa-gesa. Jangan sampai tergesa-gesa. Tergesa-gesa artinya apa? Sudah emosional, pengen cepat, ya. Pengen sekali cepat, ya. Jadi pengen cepat kaya, pengen cepat berhasil. Nah itu jangan, fala tastajiluhu, ya. Nah, jadi jangan sampai minta dipercepat apapun, ya. Nah, inilah permulaannya. Jadi permulaannya adalah ibadah ini, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidak boleh syirik. Nah, penutupnya tadi, jangan sampai minta dipercepat datangnya amar keputusan Allah itu. Terutama keputusan Allah juga yang buruk, yaitu azab misalnya.
Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Bertakwa dan terus berbuat baik. Jadi komplit dengan anunya, kompak dengan permulaannya. Permulaannya seperti ini, fala tastajilu, jangan minta dipercepatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya bertakwa dan terus berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama dengan orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, surat An-Nahl kita selesai. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Sebelum kita diskusi, seperti biasa ada hadis di sini. Dan kita tadi sudah lihat tentang balas membalas. Balas membalas ini jangan pikir hanya perang saja, tapi dalam caci mencaci juga. Nah, yang paling dekat dengan kita kan individu ya, bukan negara, karena kita ini orang per orang. Ya terkadang kita kalau dicaci balik mencaci lagi kan begitu, ataukah memulai mencaci orang. Nah, ini adalah hadis dari Imam Ahmad nomor 17.619 ya. Dari mana nih? Dari Iyad ibn Himar. Jadi Iyad bin Himar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itsmul mustabbain, dosa dua orang yang saling mencaci. Ya. Siapa yang menanggung? Ada orang saling mencaci. Siapa yang menanggung dosa itu? Kedua-duanya kah ataukah satu saja? Nah, Nabi mengatakan, ismul mustabbain, dosa dua orang yang saling mencaci, maqala alal bada, yaitu ditanggung oleh yang pertama kali memulai cacian, maqala yang memulai pencacian dari keduanya itu. Di antara keduanya kan pasti ada memulai. Ingat, kalau ada yang caci mencaci pasti ada memulai. Nggak mungkin tidak ada memulai. Ya. Harus ada permulanya. Nah, siapa memulai maka dia menanggung dosanya. Sampai kapan dia menanggung dosanya? Hatta yaftadiya mazlum, sampai yang dizalimi itu juga mulai mencaci juga begitu. Jadi akhirnya dia mencaci juga. Ketika dia mencaci juga, ya keluar juga kata-kata kotor, dia ikut berdosa juga. Sampai dikatakan hatta yaftadiyal mazlum. Ketika al-mazlum itu sudah ikut mencaci juga, maka dibagi dua dosanya. Au malam yaftadil mazlum, atau terus-menerus dipikul dosanya oleh si yang pertama mencaci itu selama yang dicaci itu, yang disolimi itu tidak ikut mencaci. Au malam yaftadil mazlum, selama tidak mencaci. Kenapa? Karena mencaci itu kan biasanya urusan pribadi seperti itu. Makanya kita dilarang memulai pencacian, kan Al-Quran mengatakan wala tasubbu, itu ini kata-kata subuh ini asal katanya nih. Mustabah itu ternyata dua orang yang saling mencaci. Mencaci itu adalah sabah ya subuh. Ya. Di dalam surat Al-An'am 108 dikatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Orang yang menyembah selain Allah musyrik, memang itu dosa, tetapi urusan dia. Kamu jangan mencaci mereka. Kamu gitu. Bahkan jangan mencaci apa yang mereka sembah. Ya. Jangan mencaci patungnya. Jangan mencaci sesembahan mereka. Jangan mencaci sesajen mereka. Itu kan luar biasa Islam itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan pernah mencaci maki apa saja yang orang lain sembah selain daripada Allah. Coba. Karena kalau kau mencaci mereka, nanti mereka balik mencaci Allah juga. Coba. Terjadilah tadi mustabain, saling mencaci. Ya. Jadi ini seperti hadis ini sejalan dengan surat Al-An'am ayat 108. Ya. 108 di sini. Ini dia. Wala tasubbu, jangan mencaci ini. Mustabai tadi saling mencaci. Jadi janganlah kalian mencaci alladzina, apa saja yad'una yang mereka seru sembah min dunillah selain daripada Allah. Karena kalau kamu mulai mencaci mereka, fayasubbullah, mereka juga akan kembali mencaci Allah aduan bighairi ilm, dengan penuh permusuhan dan tanpa pengetahuan. Tidak ada lagi kebenaran di sana. Ya. Jadi jangan pernah mulai mencaci. Di sini dikatakan dosanya ditanggung oleh mencaci. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, sabar, bertakwa, berbuat baik. Sabar, tapi di manakah
Kan semua kita bertanya, bagaimana caranya sabar kamu gitu. Di antara pertanyaan paling sering muncul, bagaimana caranya sabar? Nah, ini Nabi memberikan rumusnya, memberikan jawabannya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1534. Jadi adalah dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik yakula qala Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu terletak pada gebrakan yang pertama, pada goncangan yang pertama, pada pukulan yang pertama. Jadi kalau di awal kita langsung terpancing, sudah biasanya sudah susah kembali. Pasti sudah terjadi caci maki di situ, saling mencaci di situ. Jadi yang namanya sabar itu pada pertama, makanya usahakan pada pertama itu jangan terprovokasi, jangan terpancing. Ya, artinya eluslah dadanya, seperti itu. Karena dikatakan Nabi, kesabaran itu kalau mau sabar lama ya, kan sabar itu butuh lama waktu. Tapi dimulai dari awal. Kalau di awalnya sudah salah ya udah, salah terus menerus. Jadi as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu terletak pada goncangan yang pertama. Ya, kalau saya kita pertama kali dicaci misalnya, kan biasa tuh langsung emosi. Kita langsung mencaci, ya udah sudah susah mundur. Biasanya sudah sahut-sahutan di sana. Ya, bahkan bisa terjadi perkelahian. Oleh sebab itulah kalau itu sudah terjadi, sudah susah mundur. Maka Nabi mengatakan, sabar itu pada pukulan pertama. Sabar itu pada tindakan pertama. As-sabru inda sadmatil ula. Jadi makanya jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk selalu eling lan waspodo kamu itu. Eling dan terus waspada. Karena kalau kita di awal sudah terprovokasi, ya udah. Selamanya kita akan menjadi ribut. Ya, jadi inilah Islam. Islam itu ajaran kehidupan. Jadi as-sabru inda sadmatil ula. Hadis yang ketiga. Jadi malam ini kita ada 3 hadis. Karena ayat yang kita baca cuma 3. Nah, jadi ini adalah tentang pentingnya harta dan ketakwaan. Kenapa kita angkat hadis ini? Karena tadi katakan umat Islam itu harus kuat, kan begitu tadi. Harus keras dalam pengertian keras itu artinya tidak gampang diluluhkan, ya. Tidak gampang digoda, dalam pengertian gampang ditipu. Kan kalau misalnya dia lembek kan gampang ditipu. Nah, ini enggak. Dia juga tidak keras dalam pengertian kasar, tetapi jadi keras ini bukan dalam pengertian kasar. Keras di sini kayak beton, kuat. Ya. Jadi ingat ya, namanya beton itu kalau dikatakan kuat kalau sudah keras, sudah mengeras. Kalau belum mengeras, baru kemudian diinjak itu patah betonnya. Makanya kan beton itu harus ada umurnya, harus ada berapa hari. Harus ada berapa lama beton itu dicor baru bisa ditekan. Kalau baru dicor, baru ditekan, dinaikin, nah dia akan roboh seperti itu. Nah, jadi itu harus namanya keras, kuat, dan keras. Nah, di sini ada hadis nih. Ya. Dari Samurah bin Jundab. Jadi, Samurah bin Jundab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini qala di sini bersabda, al-hasabu al-malu wal karamu at-taqwa. Kehormatan itu terletak pada harta. Wal karamu, kemuliaan, terletak pada takwa. Jadi coba lihat mas kalian. Jadi ingat, ini dua-duanya nih. Kehormatan pada al-mal, kemuliaan pada takwa. Ini kan harus digabungkan sebetulnya. Secara bahasa al-hasab itu dari kata hisab, diperhitungkan. Orang akan memperhitungkan kalian kalau punya harta. Contohnya, Amerika akan memperhitungkan kalau dia kuat juga secara ekonomi. Maka Amerika itu untuk dihancurkan sebuah negara, dihancurkan secara finansial. Diembargo, diblokade, supaya dia miskin. Supaya dia runtuh secara ekonomi, secara finansial. Sehingga terjadi pergolakan di dalam. Begitu kalau negara barat. Nah, makanya kita harus tadi kerja keras, kuat. Supaya jangan sampai bergantung pada mereka. Maka harus punya al-mal. Al-hasabul malu. Kalau mau dihormati, punya harta. Ya. Tetapi ingat, kalau harta saya tidak cukup, takwa. Yaitu dengan takwa menjadikan mulia. Kalau harta saja bisa dihormati, tetapi bisa hina. Ya, seperti itu.
Tapi kalau takwa saja, tidak punya harta, dia tidak punya instrumen, dia tidak punya tools. Mau bikin senjata kayak Iran tidak bisa. Untung kan Iran ada minyaknya. Karena kan untuk bikin penelitian, riset dan development itu kan butuh yang namanya dana. Kalau kita tidak ada dana, biasanya minjam ke IMF, akhirnya masuklah dalam perangkap. Jadi oleh sebab itulah, Nabi sudah katakan ini, hadis Ibnu Majah 4209, ini hadisnya sahih, bahwa al-hasabu al-malu, kehormatan itu terletak pada harta, wal karamu taqwa, kemuliaan itu, ikram itu kemuliaan, karomah terletak pada ketakwaan. Jadi cobalah jemaah sekalian kumpulkan dua hal ini. Makanya orang berharta itu, orang Islam itu misalnya wajib membayar zakat. Karena orang berzakat itu kan punya harta. Dan orang yang membayar zakat berarti bertakwa. Banyak orang berharta kan tidak bayar zakat, berarti tidak bertakwa. Nah, jadi membayar zakat karena punya harta. Kalau tidak punya harta, nggak bisa bayar zakat. Jadi al-hasabul mal wal karamut taqwa. Ini harus kita camkan. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Inilah pembahasan kita surat An-Nahl. Di dalam surat An-Nahl ini intinya di dalam adalah umat Islam itu harus seperti madu, lebah, ya. Dia menjadi pekerja keras, terbang setiap hari 100 km, bayangkan. Hewan kecil seperti lebah yang cuma sebesar ini, sebentar ini, ya. Tapi dia bisa terbang 100 km setiap hari. Diameter Diameter aktivitasnya itu 100 km. Mendatangi bunga demi bunga, kembang demi kembang, ya. Mencari apa? Mencari saripati bunga. Dihisap, baru kemudian dipersembahkan kepada ratunya. Kemudian di sana diubah menjadi madu. Madu itu kemudian bermanfaat bagi manusia, makhluk-makhluk lainnya. Luar biasa. Ya. Lebah itu adalah bersifat imamah. Ada imamnya, ada leadernya, yaitu ratunya. Dan yang lain adalah patuh kepada ratunya. Nah, inilah madu. Dan di dalam Al-Quran inilah, dalam surat An-Nahl inilah juga diperintahkan menegakkan keadilan. Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Bisakah keadilan ditegakkan kalau tidak ada negara? Tidak bisa. Bisakah keadilan ditegakkan oleh suatu negara kalau negara itu tidak makmur, tidak kuat? Enggak bisa juga. Jadi negara harus kuat. Ya, di dalam surat An-Nahl juga tadi kita lihat, kita diperintahkan menjadikan seluruh realitas kehidupan kita sebagai pemantik orang untuk mencari kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu adalah tindakan yang baik, sedangkan mau'izah itu adalah pendidikan. Jadi edukasi. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau khilaf dan salah dari kehilafan dan kesalahan al-fakir, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ambillah dari Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang datang dari Allah SWT. Dan kalau datang dari Allah pasti kebenaran. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillah, barakallahu fi anjiman. Bismillah, Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ustaz, apa yang Ustaz rumuskan boleh saya tumpang sekaki bahawa kita persis patutnya sebagai lebah umat yang satu yang bukan saja memberikan hasil khasiat untuk kesihatan tubuh tadi, tapi kita rumuskan pembahasan surah ni sesuai dengan tajuk An-Nahl tadi kepada kata mufrad yang terguna pada kata Ibrahim dan kata umatan. That mean zaman mana pun manusia-manusia yang bertungkul lumus seperti lebah tadi adalah satu kesatuan Ibrahim daripada zaman mana pun. Ini satu. Kedua, dalam ayat 127 Ustaz, bolehkah saya tanya kedua, bahawa ini mengingatkan atau boleh diguna pakai di mana Iran terpaksa bersabar, bahawa pihak Zionis mati-mati ingin Iran masuk campur dalam konflik Sunni Syi'i dengan melagakan atau mengembangbiakkan pertelagahan antara Afghanistan dengan Pakistan tadi. Sebab kalau berlaku pertelagahan ni, mereka boleh masuk untuk membasmikan, menghapuskan nuclear weapon Pakistan. Dan kalau Iran tersalah langkah dalam membantu, maka ini akan mengakibatkan
pihak Saudi akan bangkit untuk mengajak kaum-kaum Sunni yang lain untuk bermusuhan kepada Syiah yang majoriti di Iran tadi, dan akhirnya yang bertepuk tangan adalah Zionis yang sedang mencampak mercun-mercun yang kita katakan tadi tu, dan merugi adalah kita umat Islam tu sendiri. Beri pencerahan teguran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, tepat yang disimpulkan Pak Nur tadi bahwa umat Islam itu konsepnya atau way of life-nya itu sama dengan lebah. Dimulai dengan leadership, kepemimpinan imamah dari Nabi Ibrahim. Kebetulan juga kan kita mengakhiri surat ini dengan cerita Nabi Ibrahim juga. Ibrahim itu adalah umatan qanitan. Ya. Umatan qanitan, padahal disebut Nabi Ibrahim. Kita sudah sampaikan kenapa disebut umatan. Padahal dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bukan umat, orang, individu, person. Yang namanya umat itu kan komunal, community. Ya, tapi kok kenapa disebut Ibrahim itu umatan qanitan? Ya. Karena yang namanya umat itu pasti ada imamnya, leadernya. Dan Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah sudah dilantik jadi leadernya, jadi imamnya. Inni ja'iluka linnasi imama. Jadi umat Islam itu artinya dimanapun orang Islam itu berada, di negara manapun, dia adalah satu umat. Seperti tadi madu, seperti lebah tadinya. Dia harus berkumpul, bersatu. Ya, bersatu artinya tidak boleh berpecah belah, Sunni Syiah, ormas-ormas dan sebagainya. Organisasi massa maksudnya, tidak boleh berpecah belah. Harus bersatu, dan persatuannya tujuannya sama, membangun umat, bukan membangun kelompoknya masing-masing. Bukan bikin sarang masing-masing, tapi membangun umat. Ya. Sehingga menjadilah kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik versi yang dipimpin Nabi Ibrahim dan keturunannya suci. Ini sebenarnya Ibrahim itu umatan qanitan. Jadi itu adalah umat yang qanitan, yang patuh. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjadi seperti itu. Nah, kalau umat Islam seperti ini, waduh luar biasa. Kenapa madu, lebah? Karena lebah itu luar biasa. Pertama lihatlah lebah. Kalau ada yang mengganggu sarangnya, pasti pasti diserang. Jadi kerbutin. Pasti dilawan. Kalau kita lihat itu misalnya ada harimau mengganggu misalnya sarangnya, itu harimaunya bisa dimatikan dengan cara dipatok oleh diserang oleh ribuan lebah. Lebahnya kecil, tapi kalau ribuan kan dia bisa mematikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti lebah madu itu. Yang kedua, madu itu apa? Madu itu menyembuhkan, menyehatkan. Ya. Kan disebutkan syifa. Jadi di dalam madu itu ada syifa, ada madu yang kalau diminum itu syifa'ul linnas, memberikan kesehatan bagi manusia. Persis sama dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, untuk seluruh manusia. Nah, dikatakan di situ bahwa madu itu adalah syifa'ul linnas. Dia adalah memberikan penyembuh bagi manusia. Jadi sudah disampaikan di ayat surat An-Nahl ini. Nah, jadi dengan demikian inilah konsepnya. Nah, kalau konsep ini kita pahami, maka pertanyaan kedua Pak Nur tadi terjawab, yaitu bahwa kalau kita sudah paham konsep ummatan wahidatan, ataukah Ibrahim ummatan qanitan tadi, maka tidak mungkin kita umat Islam mau diprovokasi. Membuat umat Islam bersatu itu menjadi satu, saya tidak mungkin. Kan nggak mungkin tidak mungkin kita menggabung Malaysia, Singapura, Indonesia, Afghanistan, nggak mungkin. Terlalu berat dan susah juga. Biarlah Malaysia tetap Malaysia, Singapura jadi Singapura, Indonesia jadi Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Iran tetap Iran, tetapi bekerja bersama-sama. Seperti tadi madu. Bekerja bersama-sama. Ummatan wahidatan tadinya. Nah, itu dia. Kalau kita berharap bagaimana caranya menjadi satu saja negara di dunia, nggak mungkin. Itu tidak realistik. Ya. Jadi harus menghargai realitas namanya. Kita telah menjadi satu negara yang telah berdaulat, harus menerima kenyataan itu. Kita saling menerima, tinggal bekerja sama dengan baik. Kita lihat di ASEAN, kan kemarin ada pertemuan negara ASEAN di Kuala Lumpur, karena sekarang ASEAN dipimpin oleh Kuala Lumpur, oleh Malaysia, Mahathir Anwar Ibrahim. Nah, kalau kita lihat negara ASEAN itu kan kok bisa bersatu?
Padahal di dalamnya itu kan plural. Coba lihat kemarin duduk berdampingan, mereka bergandeng tangan seperti ini satu sama lain. Padahal tahu nggak siapa mereka itu? Ada yang Islam seperti Indonesia, Malaysia Islam, Brunei Darussalam itu Islam. Ada yang Konfutsus seperti Malaysia, kan begitu. Malaysia seperti Singapura, kan Perdana Menterinya Malaysia Singapura kan apa namanya tuh? Pasti kalau bukan Kristen dia adalah Konfusian. Ada juga Buddha ya dari apa namanya dari Thailand, itu kan pasti Buddha tuh, ya. Ada Katolik dari mana Filipina kan Katolik tuh mereka tuh, ya. Ada juga Buddha lagi dari mana dari misalnya Kamboja, kemudian apalagi Laos itu kan pasti Buddha. Bahkan ada yang komunis dari mana dari Vietnam, luar biasa. Ada juga Katolik seperti dari mana dari Timor Leste, ya. Kok bisa bersatu seperti itu bikin ASEAN namanya dan membuat ekonomi kuat? Kalau mereka bisa harusnya umat Islam bisa hanya karena berbeda negara kan begitu. Satu ya berbeda negara dulu. Jadi kita negara-negara harus bekerja sama. Harusnya kalau ASEAN bisa bikin kerjasama seperti kemarin, harusnya negara-negara Muslim juga bikin kerjasama seperti itu. Karena memang ada APEC. APEC ya namanya kalau tidak salah atau apa gitu ya. OKI maksud saya. Jadi ada OKI, ya. Organisasi Konferensi Islam, ya. Nah, jadi ada organisasi konferensi Islam, tetapi itu adalah tidak sampai membentuk seperti itu, kekuatan bersama seperti itu. Nah, jadi itu harusnya dibuat seperti itu. Nah, itu negara. Yang kedua apa lagi? Mazhab. Mengharapkan seluruh orang jadi Syiah atau seluruh Islam jadi Sunni, seluruh Islam jadi Ibadi, nggak mungkin. Ya. Kita berharap semua Islam jadi Syiah lah supaya kuat seperti Iran. Tidak mungkin. Semua Islam jadi Sunni lah biar kaya seperti Saudi Arabia dan Dubai. Tidak mungkin. Seluruh Islam jadi Ibadi lah. Ada namanya mazhab Ibadi seperti di Oman. Biar toleran seperti Oman. Nggak mungkin. Jadi sekarang fakta realitas ada Sunni, ada Syiah, ada Ibadi. Itu yang besarnya. Oman itu Ibadi. Ya, negara yang mazhab besarnya adalah Ibadi. Nah, karena ini sudah menjadi kenyataan realitas, apa yang kita lakukan? Ya, kita tinggal bekerja sama seperti dikatakan Pak Nur tadi. Seperti madu, seperti lebah. Ya. Kita bekerja sama. Ya. Kalau kita tidak bekerja sama seperti tadi, Iran serba salah. Kenapa? Kalau dia menyerang nanti Amerika datang provokasi negara Sunni. Lewat tuh mereka tuh Syiah. Syiah itu adalah ingin membunuh Sunni, kan begitu ceritanya tuh. Ya ini kan fitnah yang dibuat oleh mereka. Akhirnya pertama Iran serba salah membantu Hamas. Iran terlalu banyak membantu Hamas yang terjepit. Bayangkan Hamas sudah dianggap sudah jadi Syiah. Padahal Hamas tetap Sunni. Nah, jadi oleh sebab itulah intinya bagaimana caranya bekerja sama, bahu-membahu. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Bersatu di sini antar negara, bersatu di sini antar mazhab, bersatu di sini antar cara berpikir. Kita akan teguh. Ya. Dengan demikian kita pegang pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Ada di chat Ya, room, Ustaz. Ustaz, mau Ya, bertanya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan mengenai kesabaran. Kalau saya mendengarkan tadi dengan baik, tidak mudah kesabaran kita bangun di atas satu masalah yang besar. Sehingga ada orang yang mengatakan tidak ada batas kesabaran, ada juga batas kesabaran. Kalau misalnya ini kita coba implementasi dengan satu permasalahan misalnya, ada orang yang menyakiti kita. Kita tahu bahwa kita tidak boleh membalas, tetapi yang kita buat adalah sesuatu yang menurut kita mengajari orang tersebut untuk tahu bahwa dia salah. Apakah sikap atau tindakan yang kita lakukan itu termasuk juga salah atau sudah cocok menurut agama, Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita sampaikan dulu bahwa memang sabar ini berat kalau kita loncat ke sabarnya. Sabar ini adalah hasil daripada tahapan-tahapan sebelumnya.
Seperti mana kalau kita pengen tiba-tiba jadi sarjana berat, karena kita harus mulai dari tahapan sebelumnya. Sarjana itu tahapan keempat kalau tidak salah. Sekolah dasar dulu, terus kemudian sekolah menengah, kemudian sekolah S1, nah tahapan ketiga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ada tahapan-tahapannya juga. Nah, kalau kita lihat bahwa sabar itu pada tahapan yang ketiga sebetulnya. Coba kita lihat dulu di sini. Tahapan ketiga atau keempat kalau tidak salah tadi, kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini, jangan ini kita lihat ya. Kita lihat. Jadi untuk sabar itu, nah jadi untuk sabar ini, ya kita ya dari atas saya sih sabar. Untuk sabar ini kita harus mulai daripada takwa. Sedangkan untuk takwa ini kita harus mulai daripada beriman. Iya, iman, takwa. Iya, makanya kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, untuk orang yang dipanggil bertakwa orang beriman. Ya, orang beriman, iya. Ya, nah, sekarang beriman juga tidak bisa langsung. Itu harus dimulai dengan ilmu. Ya. Jadi tidak bisa langsung beriman kalau tidak berilmu. Nah, ilmu juga tidak bisa langsung kalau tidak ada proses awalnya, yaitu belajar. Ya. Belajar. Iya. Ya, makanya Islam itu ayat pertama suruh belajar, Iqra. Iqra. Nah, jadi coba kita lihat. Jadi permulaannya dari Iqra di sini kalau Islam. Ya. Jadi ayat pertama turun adalah Iqra, belajarlah. Bacalah, baca belajar. Nah, hasil belajar dapat ilmu. Makanya di dalam surat Al-Alaq, surat Iqra itu ada kata ilmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 'Allama mengajar. Jadi Bapak Ibu yang berprofesi mengajar itu luar biasa, itu pekerjaan Tuhan itu Pak sekalian. Jadi mengajar itu termasuk profesi Tuhan. Karena dikatakan alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah mengajar dengan kalam. Ya. 'Allamal insana ma lam, yaitu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kata-kata apa yang tidak diketahuinya. Jadi belajar itu ujungnya adalah menghilangkan ketidaktahuan, melahirkan pengetahuan. Ilmu namanya. Ya. Jadi belajar melahirkan ilmu. Jadi sebab itulah tahapan paling awal dari Islam adalah belajar. Saya sekali, Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu yang bertanya tadi, bahwasanya indeks pendidikan orang Islam itu masih rendah sekali, Bu. Ya. Bisa sekarang ini di bawah Vietnam. Ya. Padahal Islam itu semuanya mengimani Al-Quran. Kalau kita mengimani Al-Quran, kita harusnya ikut pada Al-Quran. Apa? Yaitu yang pertama belajar. Sekarang orang Islam merasa bersalah kalau tidak sholat, tapi tidak merasa bersalah kalau tidak belajar, tidak membaca. Dan hebatnya lagi, syukurnya lagi, kita sekarang berada di suatu era, suatu zaman, di mana belajar itu tidak harus formal, karena sekarang ilmu banyak sekali di mana-mana. Memang perlu juga belajar formal, tetapi tidak harus formal. Kalau tidak punya kesempatan untuk formal, kita belajar non-formal, bisa baca buku dimanapun juga. Kata Pak Menteri Keuangan, semakin hebat hackernya, biasanya semakin tidak benar sekolahnya. Begitu. Artinya hacker-hacker yang hebat itu justru sekolahnya biasa-biasa saja. Sekolah formalnya maksudnya. Sekolah formalnya biasa, tapi hebat-hebat itu hacker. Dan kita sudah lihat bahwa rata-rata penemu-penemu aplikasi-aplikasi ke komputer itu adalah orang yang sekolahnya biasa, sekolah formalnya maksudnya biasa saja. Bill Gates hanya 6 bulan kuliahnya, Steve Jobs yang Apple itu juga cuma tidak sampai tamat. Seperti itulah. Kenapa? Karena dia belajar non formal. Jadi ini belajar bisa bermakna formal ataupun non formal. Ya seperti itu. Yang penting belajar. Kalau kita punya kesempatan belajar formal lebih bagus lagi. Tapi kalau seandainya tidak boleh berputus asa, kita tetap bisa belajar walaupun tidak formal. Yang penting belajar. Nah, belajar nanti melahirkan ilmu. Ilmu kemudian melahirkan iman. Ya. Iman melahirkan takwa. Iman melahirkan takwa, baru kemudian sabar. Nah, kalau kita sudah sampai dengan mengikuti step-step ini, baru nanti sabar itu terasa tidak begitu susah, gitu ya. Nah, barulah kita masuk. Apakah termasuk sabar ataukah termasuk baik kalau ada orang bersalah kepada kita, lalu kemudian kita mengedukasi dia supaya dia tahu kalau itu salah. Jawabannya tidak salah, sudah benar. Kenapa? Ayatnya tadi kita baca. Di antara cara yang paling baik mengajak orang kepada Allah adalah edukasi. Tadi Bu, di ayat apa tadi ini? Ya. Di ayat 125 ini. Ya. Nah, jadi ini kita lihat ayatnya nih. Ya.
Nah, jadi Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang paling pantas kita ajak kepada jalan yang benar adalah yang bermasalah dengan kita, yang melakukan kesalahan. Nah, harusnya kita mendekatinya dengan hikmah, dengan arif. Ya, kita sampaikan dengan arif bahwa dia salah sebetulnya. Caranya mana? Wal mau'idah, pendidikan ini pelajaran. Mau'idah ini kalau secara bahasa adalah pelajaran. Ya. Karena ini kata mau'idah digunakan Allah pada saat pada saat Luqman mengajari anaknya. Nah, ini kata-kata mau'idatil hasanah, pelajaran yang baik, bisa kita temukan di surat Luqman di sini ya. Surat 31. Ya. Ayatnya 13 ya. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah tatkala Luqman berkata li ibni, kepada anaknya. Jadi bisa kita katakan, ingatlah tatkala dosen berkata kepada mahasiswanya, bisa. Keingatlah ketika guru berkata kepada murid-muridnya, bisa. Ya. Karena Luqman di sini adalah menjadi guru terhadap anaknya. Wahua yaitu ketika dia sedang mengajarinya, mengedukasi dia. Apa isinya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, pertanyaan tadi adalah bisakah ya kita kalau ada bermasalah dengan kita edukasi orang itu supaya dia tahu kalau dia salah? Jawabannya bisa, bahkan sebaiknya. Karena berdasarkan ayat ini seperti ini. Tetapi dengan catatan ini tadi, kembali ke sini. Ya, dengan hikmah. Iya, betul sekali Bu ini. Hikmah wal mau'idatil hasanah, dua ini harus kita camkan ini. Jadi dengan dua ini ya, jadi ya, wal hikmah bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalau terjadi diskusilah dengan cara yang elegan, yang baik nih. Dengan cara yang baik. Ingat jemaah sekalian, metode diskusi itu ada karena ada namanya falasi logika. Kita menghindari falasi. Falasi itu misalnya kita bermasalah dengan pemikirannya orang berbeda, tapi kita serang bukan pemikirannya, bukan konsepnya, tapi pribadinya. Ini terjadi namanya argumentum ad hominem. Jadi kita menyerang pribadinya, dia tidak boleh, itu termasuk falasi. Kita tidak setuju dengan pikirannya orang, tapi kita serang pribadinya. Ya, tidak boleh. Walaupun pribadinya memang kurang, tetapi tidak boleh menyerang pribadinya orang. Itu namanya falasi, termasuk argumentum ad hominem. Itu adalah menyerang argumentasinya orang dengan menyerang pribadinya, itu salah. Tidak rasional, tidak logis, dan tidak edukatif. Seperti itu kira-kira Bu. Ya. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ada lagi di chatroom ya. Dari Sinta ini doa ya. Kemudian dari Pak Burhan. Ya, kemudian sampai nih. Allah bersaudara sabar, ya betul, beriman, bertakwa, dan berbuat baik. Berarti dalam bermasyarakat, sesuatu yang tidak disetujui, maka tidak perlu berdemo, berteriak-teriak. Sebetulnya bisa juga berdemo Pak Burhan, tetapi cara yang baik. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa kita perlu belajar berdemo dari negara seperti Amerika. Kita tidak setuju Amerika pemerintahannya dengan Israel, tapi caranya menyampaikan pendapat itu bagus sekali. Ya, coba misalnya mereka kemarin berdemonstrasi, 7 juta orang turun di Amerika, demonya kalimatnya satu, no king, no Trump. Tidak ada raja, tidak ada Trump. Tetapi demonya bagus, enak. Beda dengan di Indonesia, mohon maaf Indonesia ya. Indonesia demo membakar-bakar, merusak, ya gedung-gedung dibakar, itu tidak boleh. Karena itu kan gedung-gedung milik bersama. Membakar gedung berarti membakar kepentingan bersama, uang bersama di situ. Jadi kalau kita merusak fasilitas negara itu salah, karena ya namanya milik negara, milik bersama, bukan cuma milik kita. Uang yang dipakai di situ uang pajak kita bersama. Misalnya kantor polisi, yang dipakai bangun kantor polisi itu adalah pajak kita, teks kita bersama. Jadi kalau kita membakar kantor polis, ya kita mengkhianati orang lain yang juga membayar pajak di situ. Kita boleh tidak setuju dengan tindakan polisi, tetapi bukan dengan membakar kantornya. Dengan berdemo menyampaikan, terutama kepada DPR, agar memperbaiki polisi, seperti itu. Militer juga begitu, dan sebagainya. Jadi kita boleh tidak setuju, tetapi dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.
karena jangan sampai mengganggu keadaan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tentu akan lebih bagus lagi kalau semuanya bisa terjadi perubahan tanpa demonstrasi. Ingat, inilah yang terbaik. Bisakah terjadi perubahan tanpa demonstrasi? Bisa. Apabila wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen menangkap dengan cepat aspirasi rakyatnya. Ulangi lagi, bisakah sebuah negara tidak diwarnai dengan demonstrasi seperti yang diinginkan Pak Burhan? Jawabannya bisa. Karena sedamai-damainya demonstrasi, setenang-tenangnya demonstrasi tetap mengganggu dalam pengertian mengambil jalan, membuat macet, seperti itu. Nah, maka sebaiknya adalah negara yang tidak ada demonstrasinya, tetapi bukan karena paksaan, tetapi karena anggota parlemennya, member of parliament ini, anggota DPR-nya, kalau di Indonesia namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyatnya, itu menangkap dengan cepat aspirasi rakyatnya. Kenapa? Karena memang namanya perwakilan rakyat. Ya, namanya itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di Indonesia itu paling bagus. Perwakilan rakyat. Jadi artinya mereka itu perwakilan rakyat. Mereka harus mampu menangkap aspirasi rakyat dengan cepat, gitu. Kalau anggota parlemen, anggota DPR ini bisa menangkap aspirasi rakyat dengan cepat, maka tidak perlu berdemonstrasi rakyatnya. Sehingga apa? Negara itu tenang. Salah satu rahasia kenapa Singapura itu bisa pendapatannya termasuk tertinggi di dunia, karena paling aman, tidak ada demonstrasi seperti itu. Ingat, Singapura itu pendapatan per kapitanya 84.000 US dollar per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang sekitar 5 ribuan US dollar per tahun. Malaysia masih di atas 13.000 US dollar per tahun, ya. Tapi kalau Indonesia cuma 45 ribuan, ya ini kan masih jauh sekali. Nah, salah satu rumusnya Singapura itu adalah tidak ada demonstrasi, tetapi kepentingan rakyat cepat teratasi seperti itu. Ya, cepat teratasi. Nah, jadi bahkan mantan menteri saja yang korupsi dihukum di sana. Nah, itu dia. Itu artinya apa? Tidak perlu melibatkan rakyat untuk demonstrasi, asalkan anggota parlemen itu, member of parliament atau Dewan Perwakilan Rakyat, cepat menangkap kepentingan rakyat. Seperti itu, Bapak Burhan, saya kira. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Kemudian dari Pak Edi, ya, mau tanya Pak Ustadz, di Indonesia bahkan dunia ini yang namanya kebenaran dan kejujuran masih dikalahkan oleh uang dan harta. Enggak pernah kebenaran dan dikalahkan oleh kejujuran. Enggak pernah kebenaran dan kejujuran dikalahkan oleh harta. Ini kesimpulannya, mohon maaf ini kurang tepat. Ya mungkin orang pada orang. Jadi pada si A bisa tadinya jujur, tapi begitu dibayar jadi tidak jujur. Tapi ketidakjujuran si A karena dibayar bukan berarti bahwa kejujuran sudah dikalahkan oleh harta, bukan. Karena kejujuran itu kan pernyataan universal, pernyataan umum, ya deduktif namanya kalau istilah logikanya. Jadi yang namanya kebenaran dan kejujuran tidak pernah bisa dikalahkan oleh uang dan harta. Yang ada si A, si B yang tadinya dikenal jujur, tiba-tiba jadi tidak jujur setelah bersentuhan dengan uang. Nah, itu bisa Pak Edi, seperti itu. Jadi diperbaiki dulu kalimatnya Pak Edi, biar biar kesimpulannya benar dulu ya. Ya, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya Islam itu mengajarkan kita untuk belajar. Kenapa sih yang tadinya kelihatan jujur tiba-tiba tidak jujur ketika melihat uang? Kata orang tiba-tiba matanya hijau, kan begitu Pak Edi ya. Nah, itu tadi karena tadi tidak memenuhi tadi belajar, iman, takwa, sabar. Nah, dia itu Pak Edi. Nah, ini harus ini. Bagaimana cara kita mengikuti tadi step-step ini? Al-Quran. Al-Quran ini adalah mujizat. Al-Quran ini adalah textbook di atas segala textbook. Ya. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Tadi ada doa dari Sinta, permintaan doa dari Sinta. Ya, pamannya baru dimakamkan tadi, namanya almarhum Bapak Popo Suparman bin Masdar Kartawirya yang telah meninggal dunia tadi. Kita bacakan Fatihah, semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dibukakan pintu-pintu langit, dilapangkan kuburannya, dimuliakan tempatnya di sana, ditinggikan derajat dan kedudukannya, kemudian dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul, ala hadiniya wa likulli salihah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi hurmatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah, khususan ila almarhum Bapak Popo Suparman bin Masdar Kartawirya. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.